Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan tentang kisah Yesus. Hari ini teksnya Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayat 16. Saya sudah bagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai ayat 7. Yesus utus 70 muridnya sebab tuaiannya memang banyak tetapi pekerja sedikit. Murid-murid akan memberkati suatu rumah dan akan tinggal di sana selama melayani di desa dan kota itu. Paragraf yang kedua, ayat 8 sampai ayat 16. Yesus katakan bahwa kalau sebuah kota menerima mereka, akan melayani di sana dan berkati. Tetapi tidak menerima, mereka akan keluar dan kota itu akan dibinasakan pada waktu penghakiman. Kesimpulan hari ini, Yesus menunjuk 70 orang lalu mengutus mereka ke setiap kota dan desa untuk memberitakan Injil. Ia berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Dan juga berkata, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah yang kamu masuk. Jika mereka menerima, murid-muridnya akan melayani di rumah ini dan memberitakan Injil. Tetapi jika mereka tidak menerima, mereka akan mengebas debu kota itu. Menurut Yesus, pada hari Tuhan, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Ajaran tentang Yesus di dalam teks hari ini. Pertama, Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyelamatkan banyak jiwa. Ya, banyak jiwanya itu tuaiannya. Tuaiannya banyak, namun sekarang pekerjaannya sedikit. Bukan hanya zaman Yesus pun, zaman sekarang pun juga begitu. Kedua, Yesus berkata kepada kita melalui utusannya. Itu sepertinya ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Kita bisa mendengar suara Yesus melalui utusannya. Ketiga, ia akan menghukum mereka yang menolak utusannya, namun bukan melalui kita dan bukan langsung sekarang. Ya, harus sabar. Dan sekalipun mereka akan dihukum, bukan melalui kita. Kita sendirinya ingin menghukum, itu pun juga tidak boleh. Ajaran bagi kita. Pertama, jangan ragu-ragu tentang keperluan pada saat melayani. Karena Yesus tetap katakan, jangan membawa yang lain apapun, kasut, bekal, apapun. Itu Tuhan akan mencukupinya. Kedua, dimanapun pelayan Yesus harus berkata damai sejahtera bagi rumah dan orang. Layak atau tidak layak, itu tergantung kepada Tuhan. Kita, semua hamba Tuhannya, hanya berkata damai sejahtera bagi mereka. Ketiga, jangan ragu-ragu sekalipun tidak diterima oleh orang-orang, oleh kotanya. Pasti ada orang itu dan keadaan merekanya akan lebih sulit daripada Sodom pada waktu Tuhan, pada hari hukuman. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan konsentrasi tentang keperluan hidup. Itu Tuhan akan mencukupi dengan orang-orang sekitar kita. Kedua, memberitakan firman Yesus yang murni supaya mereka mendengar kehendak Yesus melalui kita. Mereka mendengarkan kita, itu juga mendengarkan Yesus. PR praktik. Memberitakan firman dengan hati yang sedang menjadi mulut Yesus. Bukan berkata dengan ide sendiri. Kita hanya berfungsi sebagai mulut Yesus. Kedua, menolong seorang hamba Tuhan supaya dia konsentrasi untuk pelayanan, bukan konsentrasi tentang konsumsi kehidupan.
kita bisa saling menolong, saling mendukung. Ya, hari ini juga selalu melayani. Tuhan memberkati.